Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli al ayat sadaqallahul azim. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar meskipun kita kembali dibuat dengan suasana daring. Bapak pastikan semuanya kalian sudah membaca doa sebelum belajar. Kita awali dari pelajaran akidah akhlak. Hari ini materi yang akan kita bahas yaitu di bab ketiga tentang beriman kepada hari akhir. Tujuan dari belajar materi ini yang pertama kita akan memahami makna iman kepada hari akhir dengan benar, kemudian menyimpulkan makna iman kepada hari akhir dengan benar, kemudian menemukan bukti adanya hari akhir, membandingkan tanda-tanda kiamat, sugro dan kubro saat peristiwa hari akhir, kemudian menemukan hikmah beriman kepada hari akhir, kemudian melaksanakan perilaku beriman kepada hari akhir. Boleh sambil dipersiapkan untuk buku paketnya. Yang pertama kita akan mempelajari makna iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir artinya kita percaya akan adanya hari kiamat. Hari kiamat itu apa? Yaitu hari hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Iman kepada hari akhir termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Karena kita sudah tahu semuanya bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Tuh, jadi iman kepada hari akhir itu adalah termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya hari akhir. Dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Kurang roknya ini ya yang terakhir. Artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Kata Allah, sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Kapan? Hanya Allah yang tahu kapan datangnya hari kiamat. La raiba fih. Tidak ada keraguan padanya. Artinya kita harus yakin, jangan ragu-ragu akan datangnya hari akhir. Wa anallaha yab'atsu man fil kubur. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nanti setelah hari kiamat terjadi,
manusia sejak zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir akan Allah bangkitkan meskipun orang tersebut sudah lama meninggal, sudah lama berada di dalam kubur. Tapi pasti nanti akan Allah bangkitkan kembali dan akan dimintai segala perbuatan, segala amal baik dan buruknya semuanya akan dipertanggungjawabkan. Iman kepada hari akhir. Gambarannya sudah jelas ada dalam Quran Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu adalah hari kiamat. Hari kiamat yang menggetarkan. Mal-Qari'ah. Apa hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah atau hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal aihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Fa amma man sakulat mawazinu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah. Tempat kembalinya adalah hawiyah. Hawiyah itu nama neraka, neraka hawiyah. Wa ma adraka mahiyah? Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Ia adalah api yang sangat panas. Ia adalah api yang sangat-sangat panas. Ini Quran Surah Al-Qari'an, surah ke-101 dalam Al-Quran, jumlah ayatnya ada 11. Banyak istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebut hari akhir. Namun, sebutan yang paling banyak muncul dalam Al-Quran adalah Yaumul Qiyamah atau hari kiamat. Ada kurang lebih 12 nama hari kiamat atau hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Yang kedua Yaumul Akhir, artinya hari akhir. Yang ketiga Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan amal. Yang keempat Yaumul Zalzalah, artinya hari keguncangan. Yang kelima Yaumul Hasyr, artinya hari penyesalan. Yang keenam Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Yang ketujuh Yaumuddin, artinya hari keputusan atau hari pembalasan. Pembalasan untuk segala perbuatan yang dilakukan manusia, baik dan buruknya semuanya akan mendapatkan balasannya. Yang kedelapan, Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan. Yang kesembilan, Yaumul Haqqah, artinya hari kebenaran. Yang kesepuluh, Yaumul Waqi'ah, artinya peristiwa yang terjadi. Yang kesebelas, ada Yaumul Mahsyar, artinya hari ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Yang ke-12 Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan. Penimbangan amal baik dan amal buruk. Iman kepada hari akhir. Waktu terjadinya hari akhir tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan tanda-tandanya dalam sebuah hadis berikut. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Huzaifah radhiyallahu an
berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tandanya. Gitu. Jadi ada 10 tanda kiamat akan benar-benar terjadi. Yang pertama, tenggelamnya permukaan bumi di sebelah timur. Yang kedua, tenggelamnya permukaan bumi di sebelah barat. Yang ketiga, tenggelamnya permukaan bumi di Jazirah Arab. Yang keempat, keluarnya asap atau dufan. Yang kelima, keluarnya Dajjal. Yang keenam, keluarnya binatang-binatang besar. Yang ketujuh, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kedelapan, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kesembilan, api dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia. Serta yang terakhir, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihis salam. Nah, 10 tanda tersebut merupakan tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Ya, artinya sudah sangat mendekati akan terjadinya yang 10 tersebut. Akan tetapi, kalau tanda-tanda kiamat yang sugro, yang kecil, dari sekarang pun sudah banyak tanda-tandanya. Yang paling mudah misalnya, ketika banyaknya anak yang berani menentang orang tuanya, banyaknya murid atau siswa yang berani kepada gurunya, banyaknya kaum laki-laki menyerupai kaum kaum perempuan, begitupun sebaliknya, banyaknya kaum perempuan yang menyerupai laki-laki, kemudian yang lainnya eh, misalnya orang-orang melakukan maksiat, melakukan dosa, ya, itu sudah terang-terangan tidak punya malu dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda kiamat yang sugro dari sekarang pun sudah ada. Ya, sedangkan yang 10 ini adalah ciri-ciri kiamat kubro atau kiamat besar. Yaitu ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, kemudian akan diiringi dengan hancurnya alam semesta beserta isinya, tidak ada yang tersisa. Dan itu pasti akan terjadi. Nah, adapun tanda-tanda terjadinya kiamat sugro, sebagian tadi sudah Bapak singgung. Tapi lebih yakin lagi misalnya kita lihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai hilangnya ilmu. Apa hilangnya ilmu? Dengan banyaknya ulama-ulama, kiai-kiai, orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu Allah wafatkan. Itu sudah banyak terjadi saat ini. Banyaknya terjadi gempa. Di mana-mana terjadi banyak gempa. Waktu seakan berjalan dengan cepat. Ya, nggak terasa. Baru kemarin hari Senin. Kok sekarang tersantai udah hari Senin lagi? Ya, tuh. Timbul berbagai macam fitnah, pembunuhan, dan dilimpahkannya kepada kalian harta yang banyak. Harta banyak, tapi kurang berokah. Sekarang lagi rame-ramenya ya di Indonesia saat ini. Banyaknya eh, demo menuntut keadilan, banyaknya fitnah dan lain sebagainya, ya. Sehingga terjadi nauzubillah sampai terjadi adanya pembunuhan, baik yang terpublish ke publik ataupun yang tidak terpublish ke publik. Tanda-tanda tersebut menjadi peringatan untuk kita agar segera mempersiapkan diri dalam menghadapi hari kiamat. Sebagai seorang muslim,
Hendaknya kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dan segera bertaubat sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan hari kiamat kelak, kita memiliki catatan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perilaku beriman kepada hari akhir. Adapun contoh perilaku beriman kepada hari akhir di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbuat baik terhadap sesama manusia. Perbanyak berbuat baik. Bukan hanya terhadap manusia saja. Berbuat baik kepada lingkungan. Di lingkungan rumah kita berbuat baik. Di lingkungan sekolah kita berbuat baik. Ya. Kemudian membaca, memahami, dan mengamalkan kandungan Al-Quran. Perbanyak bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalian udah kelas 5. Mulai perbaiki ibadah sholatnya. Mulai perbaiki tata cara baca Qurannya. Di rumah bisa dibimbing dengan orang tua. Ya, di sekolah dibimbing oleh guru-guru kalian. Ya, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Perbanyak berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah. Kemudian memakan makanan yang baik dan halal serta tidak berlebihan. Ya, makan dan minum yang baik, yang halal. Ya, dan intinya apa? Selain baik dan halal, tidak berlebihan. Memakai pakaian yang menutup aurat, baik laki-laki apalagi perempuan, ya. Auratnya laki-laki antara eh, apa itu? Perut, ya, antara perut sampai dengkulnya. Kalau perempuan seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak telapak tangan. Yang kesembilan, menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan lapang dada. Hari ini Indonesia sedang dicoba, sedang banyak cobaan, sedang banyak musibah, ya. Perbanyaklah sabar, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang ke-10 ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon keselamatan dunia dan akhirat. Hikmah beriman kepada hari akhir, beberapa hikmah kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, dengan kita mempercayai akan adanya hari kiamat, tentu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, mendorong seseorang untuk senantiasa beramal soleh, insya Allah mudah-mudahan ya. Setelah kita belajar materi tentang beriman kepada hari akhir ini, ya, kita akan semakin banyak berbuat amal soleh, berbuat kebaikan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat karena takut terhadap azab Allah. Yang keempat, menjadi orang yang bertanggung jawab dan berhati-hati dalam berperilaku. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan, Allah dan para malaikatnya mencatat. Dan nanti di hari akhir, di hari kiamat, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kelima, senantiasa menyiapkan diri untuk menuju kehidupan akhirat. Menyiapkan diri, menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya, karena kita akan berpetualang di kehidupan akhirat yang abadi. Di dunia ini hanya sementara. Itu beberapa hikmah kita beriman kepada hari akhir. Inti dari pembahasan yang kita pelajari hari ini atau rangkumannya, yang pertama, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir berarti percaya bahwa hari kiamat pasti datang dan dunia beserta segala isinya akan hancur.
hancur. Yang ketiga kiamat ada dua macam, ada kiamat sugro, kiamat kecil, dan ada kiamat kubro, kiamat besar. Tanda-tanda kiamat kubro tadi ada 10, tenggelamnya permukaan bumi di timur dan barat, termasuk Jazirah Arab, keluarnya asap atau dukhon, munculnya Dajjal, munculnya binatang-binatang besar, Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, keluarnya api dari dasar bumi Aden yang menggiring manusia. Orang dari timur lari ke barat, dari barat lari ke timur, dari utara lari ke selatan, pokoknya kacau saja. Dan yang terakhir, turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi yang nanti akan melawan Dajjal. Yang kelima, tanda-tanda kiamat sugro, terjadinya gempa bumi di mana-mana, hilangnya ilmu, waktu seakan-akan berlalu dengan cepat, banyak muncul fitnah, pembunuhan, serta diberikannya rezeki yang berlimpah kepada manusia. Itu beberapa penjelasan yang bisa Bapak sampaikan untuk saat ini. Nanti ketika masuk semua tanda-tanda ini tentang materi kiamat ini, ya percaya kepada hari akhir ini akan kita bahas lebih dalam lagi dengan tanda-tanda, dengan ciri-ciri yang sudah ada. Ya, ya itu yang bisa disampaikan. Untuk tugasnya nanti kalian bisa sambil kembali eh, buka bukunya, pelajari lagi materinya, dan isi nanti tugas yang ada di buku. Ya, tugas yang ada di buku paket Akidah Akhlak, halaman 36 bagian A, pilihan ganda 1 sampai 10. Kemudian bagian B 1 sampai 5. Kalau ada pertanyaan, nanti dipersiapkan ditanyakannya ketika kita sudah masuk kembali ke sekolah. Itu saja untuk materi akidah akhlak. Terima kasih semuanya. Tetap semangat belajarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.